Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya membahas tentang saham Antam. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, saham Antam mengalami kenaikan 4%, naik itu 130 poin. Nah, kenapa saham Antam ini mengalami kenaikan? Ya, yang pertama, mungkin kemarin dia sudah dapat umum pemegang saham membagi dividen, tapi kemarin itu mengalami koreksi lumayan juga teman-teman, yaitu minus 3%. Ya meskipun dia terjadi koreksi turun, yang mungkin harga emas kemarin tuh nggak tahu naik banget. Dan hal ini untuk harga emas dunia dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan banget teman. Ya ada juga kalau kita lihat sih untuk resisten di tanggal 7 Mei tahun 2025 itu jebol teman. Ya kalau kita lihat sih resistennya di 3449. Sedangkan untuk hal ini tembus untuk high-nya tadi itu di 3467 teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat untuk beritanya ya Iran Israel serang Iran teman-teman pada saat pagi tadi. Nah itulah teman-teman, kalau kita perhatikan jadinya harga emas dunia mengalami kenaikan dan juga harga minyak dunia mengalami kenaikan teman-teman itu. Nah lalu kalau kita lihat teman-temannya untuk Antam membagi dividen ya teman-temannya, kalau kita sih yaitu rencana membagikan dividen sebesar 3,6 triliun atau 151,77 per saham untuk tahun buku 2024 untuk pembagian dividennya teman-teman. Ya kalau kita sih dia bagi dividen 100% teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita sih misalkan harga yang ditutup di 3.300 saja. Nah, ini di 3.300 ya. Artinya untuk nama tuh dividen tuh ya untuk Antam tuh setara sebesar 4,6% per tahun teman-teman. Ya, artinya kalau kita sih kecil banget teman-temannya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada beli di 1.000 ya oke lah teman-teman. Sudah cuannya itu 100%, tapi ya kalau misalkan teman-teman masuk di atas ini ya lumayan tinggi teman-teman, itu dia. Nah faktor mengalami kenaikan untuk nama atau saham Antam hal ini ya karena harga emas dunia mengalami kenaikan. Padahal kalau kemarin tuh kalau kita lihat sih dia mengalami koreksi, padahal sudah diumumkan untuk bagi dividen teman-temannya. Ya meskipun bagi dividen itu 100% dari laba tahun 2024 teman-teman. Meskipun dia bagi dividen laba di tahun 2024 teman-temannya, untuk saham Antam ini itu nggak tahu cukup menarik mungkin teman-temannya, karena ya kalau kita sih hanya 4% ya teman-teman per tahunnya. Nah sedangkan kalau kita lihat sih untuk ini kan laba di kuartal pertama tuh lumayan juga sih, harusnya sih bisa ambil di sini juga sih, naik sedikit sih, tapi ya nggak mau, jadi ya dipakai semuanya teman-temannya untuk nama tuh dividen laba bersih di tahun 2024 itu. Ya mungkin kalau misalkan harganya di 1.800 atau di 2.000 cukup menarik teman-teman, ya karena harganya sudah tinggi ya agak cukup menarik banget itu untuk nama tuh dividennya karena kecil. Kecuali kalau ada teman-teman harga di 1.400-an atau di 1.500 atau di 2.000 itu cukup menarik teman-teman itu. Nah jadi kalau kita lihat sih untuk volume transaksi ini nggak terbesar seperti 3 hari yang lalu teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah kalau kita sih set rate penutupan di 3.300, tutup 130 poin, yaitu naik 4,10%. Kalau kita lihat pada saat open di 3.270 dari harga 3.170. High-nya adalah 3.340. Low-nya di 3.240 teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk volume transaksi mencapai 2,2 juta lot, cukup ramai banget ya teman-temannya. Tapi nggak selama waktu lalu. Untuk value transaksi mencapai 738 miliar. Nah coba kita lihat dulu. Nah kalau kita lihat untuk top value untuk saham Antam ini masuk nomor 3 teman-teman, itu top value Antam ini. Ya, yaitu sebanyak 738 miliar. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk BBRI nomor 1, BBSA nomor 2. Kalau top volumenya kalau kita perhatikan sih untuk saham Antam ini jauh ya teman-temannya. Kalau top frekuensi kalau kita sih masuk nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata masuk nomor 5 top frekuensi untuk saham Antam ini teman-teman itu. Ya jadi cukup amin juga untuk diperdagangkan untuk saham Antam ini, itu dia. Dan juga kalau kita sih ditutup di 3.300 di sini teman-temannya, di 2.200 lot yang nembok mau jualan itu. Nah kalau kita perhatikan aja untuk saham Antam ini lumayan juga teman-temannya untuk nama tuh transaksinya di Tradebook aja. Kalau kita lihat sih tekanan yang beli itu kuat banget, apalagi di jam 9.15 tekanan beli kuat banget sampai penutupan. Sedangkan yang jualan tuh nggak tahu kuat banget sih, tapi ya nggak tahu jauh sih posisinya teman-teman itu. Nah sedangkan kalau kita untuk bawa kepalanya teman-teman, ini dia ada AK yang akumulasi bersama BK, seperti si asing ada akumulasi lagi, yang jualan adalah MG sama IU. Nah kalau kita lihat sih untuk bakas samarinya
diakumulasi oleh AK, BK, KZ, JP. Yang jualan adalah MG, U, YP, XC. Nah, MG lumayan juga teman-teman, jualannya sebanyak 80 miliar. Besar juga ya teman-teman si MG ini. Ya mungkin MG ada selok dari kemarin teman-temannya. Ada U juga, ada YP, XC. Nah, kalau kita lihat sih nyata asing paling banyak akumulasi teman-teman, tapi nggak tahu banyak seperti waktu lalu ya. Nah, kalau kita lihat sih untuk asing untuk akumulasi untuk saham Antam ini, kalau kita perhatikan sih sebanyak 194 miliar teman-teman, cukup lah, cukup lumayan juga teman-teman diakumulasi oleh asing untuk saham Antam ini, itu dia. Dan kalau kita lihat teman-teman, ini dia teman-temannya ya, kalau kita sih untuk top value-nya ya bervariasi sih, masih di atas 500 miliar teman-temannya. Kalau kita lihat untuk net buy-nya untuk ini teman-temannya 194 miliar. Ya, kalau kita perhatikan sih waktu lalu aja kecil semua. Yang paling besar tuh di tanggal 4 Juni teman-teman, yaitu 236 miliar itu. Tapi ya kalau kita perhatikan sih masih cukup lumayan juga sih asing akumulasi, apalagi harga emas dunia ini mengalami kenaikan teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Antam ini. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Ya kalau kita lihat sih untuk saham Antam ini ya dipengaruhi oleh nama tuh kenaikan harga emas dunia juga. Ya kalau kita perhatikan sih lumayan juga sih, tapi posisinya jauh sih kalau dia dekat sini. Sedangkan kalau untuk emas dunia dia mau sedikit lagi mau mencet ATH. Ya kalau kita lihat posisi agak jauh ya posisinya itu. Dan juga ya kalau kita lihat sih untuk saham Antam ini mau bagi dividen teman-teman. Untuk jadwalnya belum kelihatan sih ya, biasa sih 7 hari plusnya teman-teman. Jadi ya kalau mau mendapatkan dividen ya cari posisi paling enak. Tapi ya kalau kita perhatikan untuk harga ini sudah tinggi. Ya apalagi dividen itu hanya 4% per tahun. Bisa saja nanti ketika exit nanti ada bantingan 4% juga itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Antam ini. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.